Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang saya hormati, para teman-teman pengurus Iksas, baik di pengurus pusat Iksas, pengurus layam Iksas, dan pengurus Iksas se-Nusantara, para wali santri dan para simpatisan semuanya, hafizakumullah jami'an. Hari ini kita hadir pada acara live streaming ini dalam rangka untuk rangkaian Mubes Iksas yang ke-10. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan pelaksanaan Mubes Iksas yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 9 sampai dengan tanggal 11 Juni berjalan dengan lancar. Amin. Hari ini kita dengan dua narasumber. Dua narasumber ini akan berbicara banyak tentang pengalaman-pengalaman beliau selama mengkhidmahkan diri, mengabdikan diri di dunia pendidikan. Kita tahu bahwa pesantren itu adalah merupakan keluarga yang menjadi miniatur Indonesia. Khususnya di pesantren Sukorejo. Di pesantren Sukorejo itu santri berasal dari berbagai daerah. Aceh ada, Papua ada, Kalimantan ada, Sulawesi ada, dari Sunda, Sasak dan Madura, itu semuanya lengkap di pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Dan kita tahu berarti secara keindonesiaan, maka Indonesia itu bisa kita lihat di Sukorejo sebenarnya, Ustaz. Bisa kita lihat di Sukorejo, dan betapa kemudian pesantren kita yang sudah lebih dari 1 abad itu menandakan bahwa para alumninya tentu sangat banyak. Tentu sudah mencapai puluhan ribu, dan tentu juga sudah berperan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada banyak alumni kita yang terjun di bidang politik, ada juga para alumni kita yang terjun di kebudayaan, ada juga para alumni kita yang seperti para ustadz ini terjun di dunia pendidikan, dan juga ada teman-teman alumni kita yang juga ada di partai politik dan pejabat, baik di wilayah kabupaten, provinsi sampai nasional. Mudah-mudahan keterlibatan para alumni kita dimanapun itu mudah-mudahan menghadirkan keberkahan terutama untuk keindonesiaan. Amin, amin. Hadir bersama kita hari ini ada alumni yang cukup senior, Ustadz. Mungkin bisa diperkenalkan, Ustadz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Rasid Hamidi. Saya beralamat di Situbondo, tepatnya di Desa Bantal, Kecamatan Asem Bagus. Jadi tidak terlalu jauh dari pondok pesantren ini. Kemudian jabatan saya saat ini adalah sebagai pengawas di kantor Kementerian Agama Kabupaten Situbondo. Nutut periode keasat atau kemana itu? Alhamdulillah, saya masuk di pesantren ini tahun 1988. Oh, berarti nutut. Jadi kurang lebih 2 tahun ya, 2 tahun nutut zamannya Kiai Haji Raden Asad Samsul Arifin. Terus di periode Kiai Fawaid sampai tahun berapa, Ustaz? Sampai masuk 88, kemudian keluar 94. Jadi tidak terlalu lama, tidak sampai jadi ustadz di pondok ini. Hanya SMP sampai SMA. Sampai SMA. 6 tahun. Barakallah. Ustadz Samsul, mungkin saya kenalnya Ustadz Samsul. Mungkin nama lengkapnya monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Arifin. Mungkin pada generasi saya mungkin nama Samsul Arifin banyak. Ya, lumayan. Saya satu kelas itu ada 5 kalau nggak salah. Ada Samsul Arifin Hasan,
ada Samsul Arifin A, B, saya kebetulan kena B, Samsul Arifin P. Saya masih ingat dulu ME itu Samsul Arifin P. P itu maksudnya dari Pasuruan ini. Dari Pasuruan. Sampai pada jenjang Mahat Ali pun ada Samsul Arifin juga, tiga orang. Samsul Arifin Jember ada Samsul Arifin B Bangkalan. Di Bangkalan. Saya P lagi Pasuruan. Di sini sejak SMP atau langsung kuliah? SMA. Di SMA. Di Tahun 95 sampai 2006. Oh, berarti cocok. Ustadz tadi 94 selesai, menjadi alumni, baru panjenengan masuk. Estafet pendidikan ya. Generasi yang nyambung ini, ya, generasi yang nyambung. Tentang jabatan, saat ini aktif di perguruan tinggi di Universitas Bondowoso, kebetulan menjabat menjadi rektor. Oh, alhamdulillah. Ini teman-teman alumni. Ini beliau sekarang sudah menjadi rektor di Universitas Bondowoso. Mudah-mudahan diberi kemampuan, amin, termasuk alumni kita yang paling senior ini sudah menjadi pengawas. Tentu beliau sudah bagian dari, sudah mengkhidmahkan kepada bangsa dan negara, karena juga sudah menjadi ASN, berarti sudah miliknya negara ya Ustaz. Iya, milik negara. Baik, karena kita ini dalam rangka Mubes, kita kenalkan dulu jargon kita, Ustaz. Jargon kita kepada para pemirsa, bahwa kita adalah keluarga besar dari Ikatan Santri Salafiyah, Ikatan Santri Alumni Salafiyah Syafi'iyah. Perjalanan Iksas sebagaimana kita tahu ini kan sangat panjang, mulai tahun dari tahun 80-an, di mana kemudian Kiai Fawaid mendirikan Iksas. Yang kita tahu, saya ketika kita alumni kan, ketika kita jadi santri, Iksas kan masih satu, iya. Ikatan Santri dan Alumni Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo. Kemudian saya juga mengikuti itu Mubes yang di Madura, di Sumeneb, kemudian di Sukolilo diputuskan Iksas menjadi tersendiri. Ada Iksas alumni dan Iksas santri, itu kan. Apapun itu Iksas, tapi yang jelas kita tetap satu jargon, kita saudara walaupun tak sedarah. Monggo kita sapa para pemirsa, mungkin Ustadz yang ada di rumah, nanti kita termasuk juga para alumni yang akan hadir ke Mubes ini, biar sama-sama semangat dengan jargon yang sudah familiar ini, dan ini menjadi value di Iksas. Siapa kita? Mungkin semuanya ya, semuanya dengan yang audien yang ada di sini. Monggo, siapa kita? Iksas. Iksas berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam Kiai Fawaid. Salam Kiai Fawaid. Salam perjuangan. Bismillah. Ini adalah jargon kita, dan mudah-mudahan Iksas benar-benar menjadi rumahnya, benar-benar menjadi rumah yang mempersatukan kita semua yang ada, para alumni yang ada di wilayah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Seperti disampaikan tadi, kalau Ustadz masuk tahun di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah itu kan tahun 1988 dengan apa yang diingat panjenengan selama mungkin kedekatan dengan sosok almarhum Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin selama proses tadi monduk entar ngabdi ben ngaji, dengan apa kira-kira yang diingat selama proses panjenengan di 2 tahun itu? Ada ndak yang spesial menurut Ustadz? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya masuk di pondok ini tahun 1988. Waktu itu kamar saya di E13 Sunan Kudus nomor 13. Jadi agak ke timur. Di timurnya itu dulu lapangan kan. Lapangan, jadi tiap pagi yang saya ingat Kiai As'ad waktu itu selalu mengontrol kebersihan.
dengan mengendarakan mobil minicab kalau tidak salah, minicab Hijat 1000 ya, keliling pondok untuk mengontrol kondisi kebersihan tempat-tempat sampah yang ada di depan kamar santri. Kalau tidak bersih tentu akan mendapatkan teguran. Itu yang saya ingat dari beliau. Kemudian setiap dalam satu waktu juga seringkali KSA juga mengumpulkan para santri di aula. Di aula ketika yang lama berarti. Di aula lama ya. Yang lama sekarang ada, sudah ada insyaallah lantai 4 ya. Seluruh santri dikumpulkan untuk mendengarkan fatwa-fatwa beliau. Itu barangkali. Kalau Ustaz Samsul, Pak Rektor mungkinnya enaknya kita panggil Pak Rektor ini kan. Kalau Pak Rektor ini kan periodenya periode Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad ya. Sosok beliau saya tidak bisa mengekspresikan. Saya juga masuk di periode di Kiai Haji Raden Ahmad Fawaid As'ad yang luar biasa memberikan semangat kepada kita, baik perjuangan khidmah ke pesantren, terus persaudaraan. Kira-kira di periode beliau karena 95 kan lumayan panjang, ke 2006 jadi 11 tahun. Bisa digambarkan kira-kira sosok beliau baik dalam perspektif beliau sebagai guru, terus sebagai sosok orang tua bagi kita kan. Beliau adalah sosok guru, orang tua bagi kita. Kira-kira seperti apa Pak Rektor ini? Saya masuk 95 dulu kamarnya E6 sebetulnya, bukan E3 yang pertama kali, dengan ketua kamar almarhum Ustadz Hashim Kartawi. Oh, yang dari Sumeneb? Betul, almarhum Allahumma ya. Kemudian pindah ke kamar E3. Jadi cuma setahun, nggak sampai setahun kalau nggak salah. Jadi pindah ke E3, ketua kamarnya masih Lora Saadi. Jadi beliau yang membimbing saya, dan alhamdulillah saya juga bisa masuk ke pesantren itu sebuah rasa syukur yang amat karena hanya diperkenalkan dengan foto aja sebetulnya. Foto muktamar tahun 84, hanya melihat foto langsung tertarik. Padahal di Pasuruan juga banyak pondok pesantren yang besar, cuma nggak tahu jatuhnya di sini. Atau ada teman saudara waktu? Ada, cuma yang memantapkan hati foto almarhum Kiai As'ad malah. Kiai As'ad waktu itu di dalamnya Romo Kiai Gofur, sahabat almarhum Kiai Hamid Pasuruan. Saya melihat foto itu langsung tertarik mondok di Sukorejo. Jadi kenang-kenangan mondok di sini banyak sebenarnya, kenang-kenangannya sangat ya. Cuma ada satu kenangan yang mungkin tidak pernah saya lupa gitu. Jadi kenangan itu yang membuat saya seperti ini, yaitu ketika tahun, kalau nggak salah tahun 99, waktu itu mungkin di pondok sini ada almarhum Kiai Fawaid, mungkin ada peristiwa-peristiwa yang waktu itu menyuruh sebagian santri ngaji di Asta selama 41 hari. Ngaji bukan sembarang ngaji, Ustaz, tapi di dalam makam itu. Oh, di dalam makam. Di dalam pagar itu. Di dalam pagar. Itu yang suatu kenangan mungkin tidak pernah terulang lagi mungkin bagi saya, ngaji selama 40 hari atas dengan teman, ya, atas perintah almarhum Kiai Fawaid, sebanyak kurang lebih 40 orang selama 41 hari kalau nggak salah. Itu jam 11 sampai jam 12 malam. Itu mungkin yang nggak bisa saya lupa. Ini cerita yang menggambarkan santri itu di sini khidmah, ngabdi. Jadi disuruh ngaji dari jam berapapun, disuruh guru, entah tujuannya apa, yang penting kemudian dita'alluqkan, dihubungkan, niatnya adalah apa yang diniatkan dengan oleh guru biasanya. Biasanya seperti itu. Dan
cerita-cerita itu biasanya yang luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Ustadz, mungkin hal yang lain yang spesial karena ada di 2 generasi. Biasanya di 2 generasi itu ada sesuatu, apalagi di tahun 88 sampai 95 itu kan multi kayu masih Ustadz ya. Iya. Listriknya mungkin sampai jam 10 dimatikan. Iya betul. Mungkin ketika belajar seperti apa Ustadz? Iya. Dulu kalau saya di E13 itu 3 tahun ya. Dari SMP kemudian SMA-nya pindah ke Sunan Maulana Malik Ibrahim di Ampat. Ya. Kalau di I13 kita tahu waktu itu kamarnya ada bunker. Iya, ada bunkernya. Jadi biasanya di bawah itu tempat sembunyinya, bukan tempat sembunyi ya, tempat lemari makanan dan lain sebagainya, dan kadang-kadang juga dijadikan sebagai tempat sembunyi ya. Karena santri kadang-kadang kalau ada ada kegiatan yang kebetulan tidak mau mengikuti kegiatan, biasanya sembunyinya di situ. Nambah istirahat. Betul. Dan saya meyakini bahwa apa yang saya peroleh sekarang ini betul-betul merupakan barokah dari pesantren ini. Karena saya dulu termasuk santri yang tidak rajin ya, tidak rajin. Betul, tiap malam Selasa kalau santri Selasa dan Jumat kalau tidak ya. Selasa dan Jumat itu kan biasanya ke Isya itu ke masjid, ke musola untuk baca apa itu kalau malam berjanji ya. Iya. Kalau saya enggak waktu itu bertiga dengan seorang teman yang ada di Bondowoso itu yang tadi saya sebutkan Ustadz Fathor ya. Itu kita malah ngopi di alas itu, ngopi di hutan, di utaranya masjid. Dan satu kenangan yang tidak bisa terlupakan waktu itu dikejar keamanan. Ngopi, kejar keamanan, bertiga dengan anak Jember, anak Bondowoso dan saya sendiri. Yang depan itu anak Bondowoso, lari terus lompat di pagar yang ternyata pagar itu adalah pembatas kuburan di baratnya Asta itu ya. Ngopinya pakai songkok buat gelas itu tadi. Tapi alhamdulillah teman saya yang Bondowoso juga PNS sekarang, ASN, dulu SD di sana, dan yang Jember sudah meninggal ya. Tapi ya saya istiqomah itu ke Asta. Asta istiqomah ya. Aktivis Asta ya. Aktivis Asta. Aktivis Asta. Ini yang luar biasa. Kalau ngaji kitab dan lain sebagainya, sekolah itu kurang rajin, tapi kalau ke Asta itu saya nyambung terus. Bahkan sampai jadi alumni tiap Jumat selesai subuh, karena rumah saya dekat, kurang lebih sekitar 10 atau 11 kilo dari sini, saya biasanya ke sini sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, setiap Jumat. Kalau Ustadz Samsul pernah jadi Ustadz atau di struktural di sini Ustadz? Kalau struktural mungkin dulu saya tahun 2000 itu kan sudah lulus sanawiyah pondok. Cuma waktu itu jadi wakil ketua kamar. Setelah jadi wakil ketua kamar kok tahun 2000 saya masuk di Idadiyah Mahat Ali sampai 2005. Idadiyah dulu 2 tahun, kemudian Mahat Ali 3 tahun. Nggak kembali ke utara ya? Setelah itu masih ada almarhum Kiai Fawaid Ki Hariri izin ngabdi setahun. Jadi ditaruh di Pondok Keranjingan di asuhan Kiai Nasihin tahun 2005 pertengahan. Baru pindah lagi ke pondoknya Ki Salwa tahun 2005 Desemberan kira-kira tanggalnya saya lupa. Akhirnya menetap di Bondowoso. Ya balik lagi pamitan ke almarhum, hanya tetap di sana. Tetap di sana karena sudah menemukan di sana belahan hati. Ya. Menemukan tulang rusuk kiri. Tugas yang penuh dengan keberkahan. Ya dapat 2 saya Ustaz. Dapat 2. Dapat ilmunya Ki Salwa, dapat santrinya Ki Salwa. Ini yang luar biasa ini. Mungkin para pemirsa yang ada di sini bisa diminta ini kan kiat-kiat. Kalau di Iksas
Mulai tahun berapa mungkin pernah di struktural Iksas, baik di santri, mungkin di alumni? Kalau struktural tidak ya, tapi kalau kegiatan memang kan kebetulan di Sub Wonosari ini hampir 2 minggu sekali kan ada pertemuan. Kebetulan yang selalu hadir itu Bu Nyai Susi. Oh iya. Saya selalu mengikuti, selalu apapun yang menjadi kesibukan, selalu saya wajib pada diri saya selalu hadir. Dan bukan hanya di Iksas, mungkin di kegiatan Mahat Ali yang 1 bulan sekali saya selalu hadir. Wajib. Ini mungkin ya catatan kita yang alumni ini. Iksas itu bahasa Madurana makerong. Jadi membuat kangen. Akhirnya setiap kegiatan mungkin menjadi motivasi setiap kita bagaimana kemudian bisa selalu hadir, mendukung. Iksas ini warisan. Iksas ini warisan. Warisan itu tentu harus dijaga. Warisan Kefawaid, kita alumninya tentu pasti harus menjaga terhadap warisan yang bernama Iksas itu. Mungkin Ustadz di Iksas mungkin ada di Subrayon, mungkin di Rayon. Kalau di pondok dulu saya sering mengikuti kegiatan Iksas. Kan tahun 88 itu kalau tidak salah awal berdirinya Iksas ya, tahun 88 waktu itu kegiatannya macam-macam. Ada lomba pidato, lomba baca khutbah, kemudian ada kursus apa itu namanya? Janur Mahakam, kursus. Nah, itu pernah saya ikuti. Dekorasi itu ya, dekorasi. Belum ada. Pakai kertas itu dekorasi. Sekarang kan ada banner, Ustaz. Iya, betul. Saya itu tahu dekorasi, Ustaz, di Asjabar. Betul. Saya pernah ikut juga waktu itu. Dan itu ketika kita menjadi alumni betul-betul bermanfaat. Bermanfaat. Kemudian kalau sekarang di luar ketika menjadi alumni di Subrayon, saya juga menjadi wakil sekretaris Subrayon. Kebetulan di Asem Bagus, Iksas Subrayonnya kurang begitu aktif ya. Insya Allah setelah Mubus ini akan diaktifkan kembali. Amin. Kalau di komisariat, saya menjadi penasehat komisariat Iksas Desa Bantal. Desa Bantal. Desa sendiri. Komisariat Desa Bantal. Alhamdulillah bisa tetap ya, nyambung ke pondok pesantren melalui Iksas ini. Alhamdulillah. Tentu kalau Ustadz Rashid ini kan sudah puluhan tahun jadi alumni. Kalau Ustadz Samsul kalau 2006 ke sekarang berapa? Belasan tahun ya Ustadz ya? Belasan tahun, mungkin 15 tahunan lah sekarang menjadi alumni. Karena sudah lama menjadi alumni, saya ini kalau saya Ustaz, mohon maaf ini dulu ke Kefawaid hanya pamit mau di luaran, jadi mungkin masih tercatat jadi santri ya. Tapi yang lain harus rekom, tapi saya kan masih santri di sini tetap. Karena sudah lama jadi santri, Ustaz. Mungkin kita kan dulu ketika jadi santri ingat dengan 5 wasiat dari As'ad. Apa yang sudah dipersembahkan? Kalau khidmah ke pesantren pasti itu, tapi kalau khidmah kepada masyarakat melalui menjalankan wasiat ke As'ad, mungkin Ustaz Rashid yang sudah apa ya selama ini, kalau bahasa Maduranya itu alat ini masyarakat. Kira-kira dari 5 wasiat itu kan alat ini masyarakat itu kira-kira di bidang apa? Ya. Dari 5 wasiat tersebut tentu kita berusaha ya, kalau bisa 5-5-nya kita bisa laksanakan semua. Cuman kan mungkin 1001 atau 101 ya barangkali. Kalau saya kebetulan dari 5 wasiat itu ada 2 yang saya tekuni. Yang pertama yaitu di bidang pendidikan. Kemudian yang kedua di NU, Maladini NU ya, mengabdi di NU. Karena memang itu juga menjadi bagian dari wasiat yang diamanahkan kepada para alumni oleh Kiai kita, Kiai Haji Raden As'ad Syamsul Arifin. Saya seperti yang saya sampaikan tadi, di lembaga di pondok pesantren ini keluar tahun 94 itu lulus SMA. Waktu itu
tahun 94 sebelum lulus di semester genap ya, di semester genap itu saya sudah apa istilahnya nyolok sebenarnya. Nyolok 3 bulan menjelang lulus Pulang itu nyolok. pergi. Pulang pergi. Kalau Ya. sekarang namanya Ustadz Santre Kalong. Santre Kalong. Santre Kalong. Santre Kalong. Pulang pergi. Kenapa? Tidak menetap di pondok, tapi Iya. sekolahnya di pondok. Para pemirsa. Sekolahnya di Takut pondok. ada yang belum tahu. Jadi Santre Kalong itu pulang pergi rumah ke pondok, sekolahnya di pondok, tapi tidak bermalam di pondok. Itu Santre Kalong. Iya. Istilah-istilah yang berkembang hari ini. Kalau bahasa Maduranya Santre Nyolok. Nyolok. Kalau dulu nyolok ya. Nah, waktu itu di SMA Ibrahimis ini, OSIS mengadakan kegiatan PBB, latihan baris berbaris, ya, betul. mengundang pelatih dari Koramil Banyu Putih waktu itu. Banyu Putih. Dilatih dan saya tertarik dengan cerita-cerita yang disampaikan Koramil itu yang memotivasi santri untuk daftar di TNI. Nah, waktu itu saya tertarik juga. Ada 2 hal yang membuat saya tertarik. Yang pertama karena motivasi daripada pelatih yang dari Koramil itu. Kemudian yang kedua memang rumah saya berdekatan dengan Puslatpur ya, dengan pusat latihan pertempuran di Rindam 5 Brawijaya di PLP itu. Sehingga karena sering berpapasan, sering ketemu dengan TNI, akhirnya membuat saya bercita-cita ingin menjadi TNI. Nah, di 3 bulan menjelang lulus SMA itu nyolok menjadi santri kalong ya, untuk latihan di rumah, olahraga, lari-lari, termasuk saya menyadari kekurangan saya kurang tinggi ya, sehingga sering latihan Scott jam, terus ikut ortopedi waktu itu. Tetapi ya mungkin bukan tempat saya di sana, sehingga sempat ikut tes di Ajen Rem Malang bersama 3 orang santri juga dari pondok ini, dan ketiga-tiganya teman saya itu yang dari Bangkalan itu sama-sama tidak lolosnya. Kalau teman saya tingginya memenuhi syarat, mungkin karena tidak pernah latihan lari-lari. Kalau di sini dulu kan olahraga kan agak dilarang ya kalau dulu. Dilarang, jadi seperti itu. Kalau Pak Rektor terlibat di NU? Iya, kebetulan baju yang saya bawa ini NU sebenarnya WC. Hanya logonya nggak? Iya, betul. Betul. Jadi kalau saya Iksas ini. Oh gitu ya. Jangan lupa ini Iksas ini AT ini ya. Iya, tapi yang paling penting adalah aktif ya. Betul. Baru kemarin ya pelantikan MWC di mana, di Wonosari. Mudah-mudahan masih mampu untuk menjalankan amanat 5 wasiat Ki As'ad ini. Memang kalau dalam NU saya masih belum begitu aktif karena beberapa kesibukan. Jadi 5 wasiat itu ya kalau bisa dilaksanakan semua. Saya pikir itu sebagai jimatnya santri. Jadi harus megang 5 wasiat itu, terutama yang ini ada seperti hadatan, rot baca, rotul hadat. Makanya di kegiatan Iksas Suprayon 2 minggu sekali wajib untuk hadir supaya paling tidak lupa terlalu istiqomah. Berarti aktif ya kalau sampai 2 minggu. 2 minggu sekali hataman dengan kebetulan mungkin kalau Ustadz Harun melihat mungkin terima kasih sudah Ustadz Harun. Ustadz Harun juga ketua betul. Iksas Bondowoso. Iya. Siapa kita? Iksas berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Sallu ala Nabi Muhammad. Selama di pendidikan karena kita hari ini banyak membahas peran santri di dunia pendidikan. Dari proses belajar di pondok pesantren, tentu kan banyak pengalaman bagaimana kemudian pondok pesantren itu, baik nilai-nilai yang ada di dalamnya, termasuk juga berbagai hal gerak batin spiritualitas kita sebagai seorang santri. Ada enggak dari seluruh pengalaman yang ada di pondok pesantren kemudian di dunia pendidikan itu diimplementasikan menjadi satu kebijakan yang apakah diterapkan di lembaga pendidikannya atau seperti apa mungkin Ustadz mungkin?
Baik, sebelum masuk ke situ, saya ingin mengulang kembali ya dari wasiat tadi. Yang pertama di dunia pendidikan tadi sudah saya ceritakan, kemudian yang kedua di NU, pengabdian di NU. Kebetulan saat ini saya masih menjabat sebagai Wakil Ketua Tanfidiyah MWC NU Assembagus. Dan di NU saya mengabdi itu sejak saya lulus kuliah. Lulus kuliah di tahun 98. Setelah itu terjun di Ansor waktu itu di GB Ansor. Kemudian 5 tahun di Ansor, setelah itu di LDNU MWC. Sampai sekarang tetap mengabdi di MWC. Itu. Terus apa tadi pertanyaan? Pengalaman selama di pondok, rotib dan yang lain itu kan membekas. Iya. Kira-kira karena sudah di lembaga pendidikan, apakah menjadi kebijakan diterapkan di tempat panjenengan melaksanakan tugas dengan contoh tadi kan pengawas, Ustaz. Apakah ketika pengawas itu sekolah-sekolah kemudian ini saya punya bacaan, baca roti bersama-sama dan seterusnya. Biasanya kan ada yang seperti itu juga. Iya. Kalau pengawas itu kan bukan jabatan struktural ya, tetapi fungsional. Kita tidak bisa memerintahkan, kita hanya bisa memberikan saran, menyarankan kepada lembaga-lembaga binaan kita untuk ya itu apa yang sudah pernah kita peroleh di pondok, salah satunya Rotibul Haddad, itu kami sarankan kepada lembaga agar ada pertemuan untuk mengakrabkan antara dewan guru dengan wali murid, diadakan pembacaan Rotibul Haddad misalnya tiap Jumat. Itu kami sarankan kepada lembaga. Salah satu apa yang sudah kami lakukan di lembaga-lembaga binaan kami. Kemudian terkait dengan haddad juga, kebetulan juga di desa ya, saya punya jamaah Rotibul Haddad setiap malam Jumat. Biasanya ini ya, malam Jumat sekarang ini ya. Malam Jumat setelah Isya itu kita kumpul dengan pemuda-pemuda desa untuk membaca Rotibul Haddad. Rutin tiap Jumat, tiap malam Jumat. Kecuali Jumat Manis. Kalau Jumat Manis ganti program. Programnya adalah bisnis arwah. Jadi khotmil Quran. Kemudian dan itu kegiatannya juga kembali kepada masyarakat keuangan yang terkumpul dari gitu. Itu hebatnya orang NU ya, hebatnya alumni ya. Jadi bisnisnya bukan cuma bisnis di dunia, tetapi orang yang sudah meninggal pun juga bisa. Karena pada akhirnya nanti dananya untuk kifayah. Ya, betul, untuk kifayah. Dana sosial dan ya itulah improvisasi dalam melakukan kegiatan. Mungkin Pak Rektor, karena ini Pak Rektor kan biasanya kan beda kan. Pengalaman di pondok mungkin lulusannya harus hafid. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Jadi saya masih teringat dawuh Kiai ya, kalau sudah bawa gambaran pondok pesantren akan muncul ketika kelak pulang. Saya meyakini betul bahwa itu akan terjadi. Jadi ketika di pondok rajin, di rumah akan rajin. Makanya kalau dulu istilahnya kalau kiai itu kalau di pondok nyuri jarum, di rumah nyuri jaran gitu. Istilah gitu. Itu pakai bahasa Madura karena saya logat Jawa, mohon maaf. Jadi karena sudah ditempa di pondok pesantren, mungkin itu membekas pada diri saya sampai pulang. Jadi kaitannya dengan dunia pendidikan, mungkin saya cerita tentang kampus di Bondowoso sendiri yang mungkin Bapak Doktor ini sudah mengetahui lah, sudah mengetahui. Cuma waktu itu saya lihat apa yang menjadi problem di kampus kami, apa yang harus dibenahi. Ternyata nilai-nilai itu ada di dalam pondok pesantren. Betul Ustaz, nilai-nilai itu ada di pondok pesantren. Makanya tadi ketika Pak Doktor mengungkapkan bahwa pesantren ini miniatur mini, betul itu, betul sekali. Jadi itu bisa diterapkan pada dunia pendidikan di luar di kampus kami. Seperti kalau dulu di kampus kami nggak ada pondok pesantren, sekarang sudah ada, sudah berjalan 2 tahun ini.
dan memang perlu perbaikan, dan itu saya rasa yang semula kampus yang sedikit agak panas tanda kutip yang urusan duniawi sudah mulai agak dingin dengan sentuhan agama sentuhan itu. spiritualitas. Betul. Ya. Dan bahkan setiap Isya itu baca Rotibul Haddad. Berarti kampus sampai malam ada aktivitas. 24 jam. 24 jam. Bukan hanya sapam, ada santrinya juga. Ada santrinya Walaupun juga. sedikit ya. Sedikit 14-an. Itu yang kemudian yang akan mengajak, Ustaz. Betul, betul. Saya ingat dauh dari Kiai Haji Raden Ahmad Azami Ibrahimi, tidak harus banyak, dari sedikit kemudian dari 10 kemudian mampu mensiarkan 10 ke 2 orang. Kalau 10 ke 2 orang kan sudah nambah. Iya, 20 betul. berarti 30 orang, begitu juga seterusnya. Ya ada nilai-nilai keberkahan insyaallah. Iya. Kebetulan alumni yang mengelola, alumni. ya alumni pondok ini kebetulan. Siap Pak Rektor, di pendidikan sudah berapa tahun Pak Rektor? Mungkin sejak 2005 itu ya keluar dari sini. Langsung terlibat di dunia pendidikan. Almarhum Kiai Habiri izin ke almarhum Kiai Fawaid ngabdi di pondoknya Ki Salwan. Jadi masuk kampus tahun 2008. 8 ya. Kalau panjangnya Ustaz, puluhan tahun, 20 tahun mungkin Ustaz? Iya. Saya lulus kuliah itu 98, setelah itu diminta oleh orang tua saya untuk menggantikan bidang studi di MTS, ngajar di MTS waktu itu, mulai 98. Kemudian setelah itu tidak hanya mengabdi mengajar di satu lembaga, tetapi waktu itu di 3 lembaga, di MTS Miftahul Ulum Bantal, kemudian tahun 2000 itu di MTS Al Azhar Mojosari, kemudian di MANU Islamiyah Asmagus. Jadi sejak tahun 98, kalau di Miftahul Ulum, kalau di 2 lembaga yang lainnya itu sejak tahun 2000. Yang menginspirasi mungkin Tat, apakah sesuai dengan wasiat atau seperti apa? Ya, itu salah satunya adalah karena di antara 5 wasiat dari Kiai As'ad itu adalah alumninya diharapkan nanti terjun di dunia pendidikan, sehingga saya betul-betul ketika menjalani profesi sebagai seorang guru betul-betul komitmen dengan bidang yang saya tekuni, kemudian bekerja seoptimal mungkin. Dan ketika ada kesulitan, yang saya ingat adalah saya selalu berkirim Fatihah kepada Kiai As'ad. Ketika saya memulai, misalnya menyampaikan materi, kemudian ada hal yang sulit yang tidak saya pahami, saya kirim Fatihah, saya papat jeng ya ke Kiai As'ad, dan alhamdulillah semua persoalan bisa terpecahkan. Dan satu hal lagi, selain pengawas, saya sebenarnya juga sebagai seorang asesor ya, asesor di Ban SM dan Ban PAUD. Pernah merangkap. Dan ini kalau di situ Bondo, insya Allah alumni lain tidak ada, yang ada hanya alumni Sukorejo. Alhamdulillah. Ini berkah ini. Di Ban SM bisa tahu ya, di asesor Ban SM itu tugasnya adalah untuk melakukan akreditasi di sekolah dan madrasah. Nah, ini catatan ini teman-teman alumni yang mau belajar tentang kisi-kisi khususnya akreditasi ini. Kita punya tim ahli ini ya. Karena baru buka di sini Itu bisa diundang. Saya jalani tahun 2016 sampai kemarin awal Covid ya, 2020. Kemudian di tahun 2017, makanya saya bilang kemarin tadi rangkap ya. Merangkap. Di 2017 saya mendaftar juga di Ban PAUD dan PNF. Itu dari 2017 sampai sekarang. Dan salah satu tugas dari asesor Ban PAUD dan PNF itu adalah melakukan akreditasi di pondok pesantren. Saya sering melakukan visitasi akreditasi, terutama di pondok-pondok pesantren kecil di
Pasuruan. Pasuruan. Ya selalu kayak As'ad yang ada di, walaupun tidak lama di pondok ya, tetapi saya yakin bahwa ini semuanya adalah kemudian kita. Alhamdulillah. Kalau Pak, ini amin. iya, menginspirasi benar ya. Wasiat 5 wasiat itu kalau benar-benar kita kerjakan, insya Allah sudah sangat padat kegiatan kita. Kalau Pak Rektor, Pesan moral mungkin itu yang membuat inspirasi. Di Ikhlas itu kan ada tadi yang selalu kita sebut bersama itu, berjuang bersama. Berjuang bersama mengabdi tanpa batas. Sebetulnya berjuang bersama tentunya banyak orang, tentunya ada kepemimpinan, belajar kepemimpinan dari sana. ya. Saya banyak belajar dari pondok ini tentang kepemimpinan dari awal sampai saat ini, terutama pada almarhum Kiai Fawaid. Kiai Fawaid ini kan tidak pernah, dalam ceritanya kan beliau tidak kuliah manajemen kan, tapi seorang manajer ulung menurut saya, dengan menciptakan sebuah slogan berjuang bersama mengabdi tanpa batas itu sudah sangat luar biasa ya. Beliau simbol dari apa namanya ya, jargon itu, dengan simbol dari itu luar biasa. Ada pesan untuk para santri, alumni, mungkin apa ya, dari dunia yang digeluti itu, kira-kira ada pesan apa sehingga kemudian ini mampu kalau santri memacu untuk semangat belajar. Untuk alumni tentu tadi semangat berkhidmah, berjuang bersama sesuai dengan wasiat almarhum. Kalau Ustadz? Ya. Untuk para santri, saya kira dari masing-masing almarhum pengasuh pondok pesantren kita, baik dari Kiai As'ad maupun Kiai Fawaid, terus kemudian pengasuh yang sekarang, banyak hal yang bisa kita teladani untuk kemudian ketika kita sudah menjadi alumni dari ketiga figur pengasuh pondok pesantren itu, bisa kemudian kita jadikan sebagai apa istilahnya, bekal untuk menekuni satu profesi. Misalnya Kiai Fawaid kita tahu semangat juangnya, beliau adalah pejuang sejati ya. Jadi kalau jadi santri, setelah jadi alumni nanti semangat perjuangan yang sudah diteladankan oleh Kiai Fawaid itu perlu kita kita teladani. Kalau Kiai Fawaid itu beliau semangat juangnya dan kalau sekali berjuang betul-betul powerful. Kiai Fawaid. Nah, itu perlu diteladani oleh saya. Misalnya ketika sudah lulus kemudian ada peluang kerja, maka apa yang bisa kita lakukan itu kita lakukan. Melamar di tempat-tempat yang memang di situ ada peluang. Tanpa kita harus optimis dulu ya, jangan sampai pesimis. Jangan sampai PD. Iya, PD itu penting. Jadi jangan sampai belum melamar kemudian kita sudah nyorot dulu, minder nggak ada. Betul-betul semangat itu ya perlu kita teladani. Kalau dari Kiai Azaim, saya kira beliau itu semangat melayani ya, diterima oleh semua kalangan. Kalau boleh saya ibaratkan, Kiai Azaim itu menjadi pelayan yang baik, yang diterima oleh semua kalangan. Misalnya ada tamu yang senangnya makan rawon, maka beliau suguhi nasi rawon. Ada yang senangnya nasi pecel, beliau hidangkan nasi pecel. Sehingga semuanya bisa merasa dekat dengan Kiai Azaim. Dan itu perlu diteladani oleh para alumni. Dan pesan saya sekali lagi bagi para santri yang ingin terjun, kalau saya di dunia pendidikan, maka
yang perlu dilakukan kalau ingin menjadi seorang guru, maka harus kuliah yang linier ya. Linier, karena sekarang linearitas adalah merupakan satu hal yang mutlak. Ya, kalau dulu apapun jurusannya, kalau ingin jadi guru bisa asalkan punya akta 4 ya. Kalau dulu, kalau sekarang sudah tidak ada, sudah tidak diakui. Jadi harus betul-betul jurusan kependidikan baru kita bisa terjun menjadi seorang guru. Ketika sudah bekerja menjadi seorang guru, maka kita harus betul-betul apa istilahnya ya, kompeten ya, kompeten bekerja secara profesional. Kemudian sekali lagi sambungan rohani kita kepada guru kita di pondok pesantren ini harus tetap nyambung. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya kalau mengalami kesulitan, saya kirim Fatihah, Papa Dengga Kiai As'ad, insya Allah semua masalah bisa terselesaikan. Salah satu trik beliau gitu kan. Ini kita kan tinggal hitungan hari, Ustaz. Hitungan hari akan segera apa ya, resepsi Iksas ya. Iksas akan resepsi dengan Mubes ke-10. Harapan dari Pak Rektor untuk Iksas kira-kira seperti apa Pak Rektor? Iya, sebagai alumni tentunya ingin yang lebih baik, lebih baik. Dan saya yakin Iksas dengan usianya yang sudah lama, sudah semakin matang menurut saya. Harapannya seperti itu. Kalau Ustadz ada harapan untuk yang bisa disampaikan kepada para alumni atau para teman-teman pengurus Iksas yang akan terlibat nanti di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Ibrahimi Bantala Sembagus, pesan apa yang akan disampaikan Ustadz? Harapan saya kepada Iksas, saya berharap agar Iksas ini adalah menjadi rumah bersama antara santri maupun dan alumni. Kemudian Iksas juga diharapkan melakukan penataan organisasi secara baik, karena Iksas ini merupakan rumah besar, diharapkan menjadi tempat pengkaderan. Sehingga ketika ada kebutuhan di birokrasi atau kebutuhan dimanapun, kader-kader Iksas bisa didistribusikan. Dan diharapkan semua alumni yang tergabung di Iksas, yang belum bergabung supaya bergabung aktif di Iksas. Kemudian yang sudah bergabung, mari kita saling bergandengan tangan, bahu membahu, saling membantu. Kalau ada yang sudah berhasil misalnya jadi pejabat, jadi Pak Rektor misalnya ya, seperti beliau, kalau misalnya ada alumni yang memenuhi kriteria, kompetensi, kualifikasi jasanya, silakan diangkat jadi dosen di sana. Siap. Siapapun yang punya jabatan, mari kita saling bahu membahu, saling membantu di antara alumni. Saya kira seperti itu. Terima kasih para narasumber yang telah membersamai kita. Nanti ini akan akan dilihat oleh utamanya para pemirsa, baik para alumni, santri dan para pengurus pusat Iksas. Apa yang telah disampaikan oleh narasumber mudah-mudahan mampu menginspirasi kita. Ingat bahwa dimanapun kita mengabdi, dimanapun kita berkhidmah, itu harus penuh dengan totalitas ya. Harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan ikhlas, karena itu adalah karakter santri. Dan mudah-mudahan dari proses yang sudah dijalankan oleh Pak Rektor dan Ustadz tadi, mudah-mudahan ini adalah merupakan bagian dari ikhtiar menjalankan wasiat dari muassis pondok pesantren kita, Kiai Haji Raden As'ad Samsul Arifin. Barakallah, jazakumullah. Kami menyampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Iksas berjuang bersama, mengabdi tanpa batas. Salam perjuangan. Salam kefawaid. Salam kefawaid. Salam perjuangan.